Bab 706 Peta Harta Karun. Qin Fei Yu mencibir, "Qin Fei Yang, apa yang kau bicarakan? Yan Fei Fei telah mencapai alam suci, apakah kau ingin seluruh keluarga kita mati bersama Sekte Tang?" Qin Fei Yang berkata dengan cemas, "Tapi..." Qin Zanlong menyela, "Tidak ada kata, tetapi. Kepentingan keluarga adalah prioritas utama kami. Qin Haodong tidak ada hubungannya dengan kita karena dia tidak setuju untuk bergabung dengan keluarga Qin, kita harus menjauh darinya sekarang. Atau kita mungkin juga akan dihukum oleh keluarga Yan, kita tidak boleh menyinggung orang suci." Qin Fei Yang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Zanlong menghentikannya, "Fei Yang, aku tahu bagaimana perasaanmu, tetapi keluarga Qin kita tidak akan dapat membantu, bahkan jika kita pergi ke sana, apa yang dapat kita lakukan, kita tidak dapat menghentikan orang suci, bahkan jika seluruh keluarga kita berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, Yan Fei Fei selalu tidak puas dengan kita sejak Song Heng mencampakkannya di altar, sudah cukup baik bahwa dia tidak membuat masalah bagi kita, kita harus berhati-hati, kalau tidak, seluruh keluarga kita mungkin akan dihabisi olehnya." Dengan baik, Qin Fei Yang merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa Qin Zanlong benar. Mereka terdiam beberapa saat. Kekuasaan menentukan segalanya, keluarga Yan memiliki seorang Sein, jadi mereka sekarang memiliki kekuatan besar, mereka dapat memutuskan nasib keluarga besar lainnya, tetapi keluarga Qin kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian kita. Qin Zano mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya, "Ini adalah pil yang kubeli di pelelangan. Konon, pil ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan seorang Grandmaster tingkat 9 menembus kemacetan hingga 50%. Para seniman bela diri di keluarga kami telah meminum pil pengumpul energi dan pil pembina roh yang saya beli di pelelangan. Pil-pil itu sangat efektif. Saya tidak tahu siapa yang membuat pil-pil itu, tetapi pil-pil itu sama hebatnya dengan ramuan keabadian." Dia menatap guru besar tingkat 9, Qin Zanlong dan Qin Zanfeng dan berkata, "Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pil suci ini juga pasti efektif. Siapa yang ingin mencobanya?" Dia tidak memberitahu mereka apapun tentang pil suci ketika dia kembali dari pelelangan. Ada 2 Grandmaster tingkat 9 di setiap keluarga dan dia tidak ingin mengambil risiko. Namun, situasinya telah berubah sekarang. Keluarga Yan, yang selalu berselisih dengan mereka, sekarang memiliki seorang Sein di keluarga mereka. Jika mereka tidak bergegas dan memikirkan cara, keluarga Qin mungkin juga akan musnah setelah kehancuran Sekte Tang. Ruangan menjadi sunyi setelah dia selesai berbicara dan Qin Zanlong dan Qin Zanfeng menatap pil suci. Mereka belum pernah melihat pil semacam ini sebelumnya dan tidak ada yang bisa memastikan apakah pil itu efektif. Setelah meminum pil tersebut, mereka mungkin menjadi orang suci dalam semalam, atau mereka mungkin menderita penyimpangan Qi dan tamat selamanya. Setelah hening sejenak, Qin Zanlong membuat keputusan dan berkata, "Guru, saya ingin mencobanya." Sebagai tetua pertama keluarga Qin, dia adalah yang tertua dan hanya bisa hidup sekitar 10 tahun lagi jika dia tidak berhasil mencapai alam suci. Namun, jika keluarga Yan membuat masalah bagi mereka, mereka mungkin akan dibunuh kapan saja. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya. Pertama-tama, demi keluarga Qin. Selain itu, mempertaruhkan 10 tahun demi puluhan tahun kehidupan sepadan dengan risikonya. Jika dia bisa menembus alam suci, dia mungkin bisa hidup setidaknya 50 tahun lagi. "Baiklah, kau memegang takdir kita di tanganmu." Qin Zano memberikan pil suci kepada Qin Zanlong dan menghela napas dalam diam. Jika dia tidak memaksa Qin Zongheng pergi, keluarga Qin tidak akan berada dalam dilema saat ini. Qin Chong mendengarkan dengan saksama. Dia dipenuhi kebencian saat ini. Dia tidak khawatir tentang masa depan keluarga Qin dan yang dia pedulikan hanyalah apakah Sekte Tang akan dihancurkan oleh Yan Fei Fei. Setelah pertemuan keluarga Qin, dia langsung berlari keluar rumah. Dia ingin melihat sendiri bagaimana Qin Haodong akan dibunuh oleh Yan Fei Fei. Qin Haodong kembali ke Sekte Tang setelah berpisah dari Zhao Qingwu. Dia melihat Ma Wenzhuo membantu Kim Ji-hyun saat mereka menunggu di depan pintunya. Ma Wenzhuo tampak pucat dan tampak lesu. Namun, Kim Ji-hyun, yang terluka parah, tampak bersemangat. Dia tampak sangat berbeda dari saat baru saja dibawa kembali. Berapa banyak darah yang disumbangkan pria ini padanya? Apakah dia memompa darahnya hingga kering? Dia benar-benar telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan wanita cantik ini. Tetapi mereka tampak sangat serasi saat mereka berdiri bersama. Ketika melihat Qin Haodong, Kim Ji-hyun berlutut di tanah dan berkata, "Tuan Qin, tolong bantu saya, selama Anda bisa membalaskan dendam keluarga kami, saya akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Anda." Qin Haodong meliriknya dan berkata dengan ringan, "Aku menyelamatkanmu karena kita sudah saling kenal sebelumnya. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu, jadi aku tidak punya alasan untuk membalas dendam atas nama keluargamu." Kim Ji-hyun menatapnya dengan mata berkaca-kaca, "Tuan Qin, seluruh keluargaku telah terbunuh, tolong bantu aku, hanya kau yang dapat membantuku membalaskan dendam mereka." Ma Wenzhuo menambahkan,
Ya, Haodong, Zixian sangat menyedihkan. Bantu saja dia. Qin Haodong tampak tenang, tetapi diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa sahabatnya begitu cepat jatuh cinta pada gadis ini. Dia berkata, baiklah, karena Wenzuo sudah berbicara untukmu, maka ceritakan padaku apa yang terjadi dengan keluargamu, ceritakan padaku apa yang terjadi terlebih dahulu. Itu Kim Tong Hae, dia bajingan. Kim Ji-hyun menggertakkan giginya dan berkata, dia berasal dari cabang terpencil keluarga Kim kita, tetapi dia pintar dan pandai menyenangkan orang lain, jadi dia mendapat kepercayaan dari kakekku, yang mengizinkannya bergabung dengan partai inti keluarga Kim kita. Suatu ketika, kakek saya mabuk dan mengatakan bahwa dia memiliki peta harta karun. Dia mengetahui berita ini secara tidak sengaja dan memberitahukannya kepada Cha Taihang, juara tinju di Korea Selatan. Dia kemudian menerima banyak manfaat darinya. Cha Taihang menginginkan peta harta karun keluarga kita dan membunuh seluruh keluarga kita. Kakek dan ayahku mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantuku melarikan diri dan Liontin Gyeoksuanwu milikmu juga melindungiku dari pukulan mematikan dari Kim Tong Hae. Lalu aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Aku tahu kau adalah guru yang hebat dan kaulah satu-satunya yang dapat menolong seluruh keluarga kita, jadi aku bergegas ke ibu kota untuk mencarimu. Tetapi Kim Tong Hae menyergapku di pinggiran, untungnya, aku diselamatkan olehmu. Qin Haodong mengetahui bahwa Kim Ji-hyun akan mengalami bencana berdarah saat dia berada di Shanghai, jadi dia memberinya Liontin Gyeoksuanwu, yang menyelamatkan hidupnya. Siapakah juara tinju Cha Taihang ini? Cha Taihang adalah satu-satunya orang suci di negara kami dan dia dikenal sebagai juara tinju. Guru tingkat Sein. Qin Haodong mengerutkan kening dan bertanya, dia cukup kuat, mengapa dia menginginkan peta harta karunmu? Konon, peta harta karun keluarga kita menunjukkan situs kuno, jika ada yang bisa menemukan harta karun itu, kemungkinan besar dia akan menjadi guru besar dalam semalam, itulah sebabnya Cha Taihang menginginkannya. Qin Haodong tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, situs kuno. Lalu mengapa keluargamu tidak mencari harta karun itu? Kim Ji-hyun menjelaskan, peta harta karun itu aneh dan tidak terlalu rinci, kakek saya sudah mencoba beberapa kali, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan lokasi harta karun itu. Qin Haodong berkata, ini adalah pertikaian internal negaramu, sebagai orang Huaxia. Tidak nyaman bagiku untuk ikut serta, kita berteman, jadi aku bisa membiarkanmu tinggal di sini untuk menghindari kejaran Cha Taihang, tapi aku tidak bisa membantumu membalas dendam. Tuan Qin, tolong jangan lakukan itu, Anda adalah satu-satunya harapan saya. Qin Haodong berkata, tetapi kamu mengatakan bahwa Cha Taihang adalah seorang Sein, aku hanyalah seorang Grandmaster tingkat 9 dan tidak dapat menawarkan bantuan apapun meskipun aku menginginkannya, lupakan saja. Tapi kamu baru berusia 20 tahun dan aku yakin kamu pasti akan menjadi orang suci di masa depan. Saat itu, kamu akan bisa membalas dendam pada Cha Taihang untuk kita. Mata Kim Ji-hyun berkilat penuh kebencian dan dia berkata, jika kau bisa membantu kami, aku milikmu dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Selain itu, peta harta karun itu juga akan menjadi milikmu. Ketika melihat tatapan marah Ma Wenzuo, Qin Haodong langsung berkata, lupakan saja, berikan saja peta harta karun itu kepadaku. Dia telah menghabiskan semua batu roh tingkat atas di 12 zodiak, tetapi kultivasinya baru pada tahap awal alam jiwa baru lahir. Dia membutuhkan lebih banyak batu jika ingin berkembang lebih jauh. Jika peta harta karun ini benar-benar dapat membimbingnya ke peninggalan kuno manapun, dia mungkin akan menemukan peluang untuk meningkatkan kultivasinya dan memperoleh lebih banyak batu roh tingkat atas. Kim Ji-hyun setuju tanpa ragu. Jika dia tidak bisa membalas dendam, tidak ada gunanya menyimpan peta harta karun ini. Ia melepas sepatunya yang memiliki hak setinggi sekitar 10 cm dan memutarnya. Ternyata hak sepatu itu adalah bagian yang dapat digerakkan. Bagian dalamnya berlubang. Dia mengeluarkan selembar perkamen kuning yang digulung dari setiap tumit. Ketika disatukan, itu adalah peta harta karun. Qin Haodong mengambil peta itu dan memeriksanya dengan saksama. Peta itu penuh dengan ki spiritual. Peta itu benar-benar sesuatu dari zaman kuno. Peta itu belum dipalsukan oleh generasi selanjutnya. Akan tetapi, dia masih tidak dapat menemukan di mana letaknya setelah menelitinya dalam waktu yang lama. Dia menggulung peta itu dan berkata, aku akan mengambil peta ini dan aku juga bisa membalaskan dendam keluargamu, tapi kamu tidak boleh cemas karena aku hanya akan bertindak pada waktu yang tepat. Tidak sulit baginya untuk membunuh Cha Taihang dengan kultivasinya saat ini, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan levelnya yang sebenarnya sekarang. Jadi dia harus menunggu beberapa saat. Baiklah, aku bisa menunggu. Kim Ji-hyun tidak sepenuhnya dikuasai oleh kebenciannya dan dia setuju. Pada saat ini, Qin Haodong dan Ma Wenzuo tiba-tiba mendongak ke arah rumah keluarga Yan. Mereka berdua merasakan perubahan suasana yang dibawa oleh terobosan Yan Feifei. Ma Wenzuo terkejut. Apa yang terjadi? Apakah seseorang mencapai alam suci? Mungkin saja. Senyum tipis muncul di wajah Qin Haodong. Tampaknya pilnya benar-benar manjur.
Yan Feifei berhasil menembusnya. Tidak lama kemudian Chu Mingli dan Chu Minghui berlari mendekat. Chu Mingli berkata dengan cemas, "Hao Dong, ada berita besar, ayahku berkata bahwa Yan Feifei telah mencapai alam suci dan akan datang bersama keluarga Yan, sepertinya mereka ingin menangkapmu." Sebelum Qin Hao Dong sempat berbicara, Qi Waner, Wei Yanran, dan Feng Wu pun bergegas datang. Mereka semua mendapat kabar bahwa Yan Feifei telah menjadi orang suci melalui saluran mereka sendiri. Chu Xuanyu juga seorang guru besar dan dia panik setelah mendengar berita itu. Dia memegang tangan Qin Hao Dong dan berkata, "Nak, cepatlah dan cari tempat untuk bersembunyi. Yan Feifei membenci kita karena ayahmu. Sekarang dia telah menjadi orang suci, dia pasti akan datang ke sini dan membunuhmu. Carilah tempat untuk bersembunyi sebentar dan aku akan mengurusnya." Qin Hao Dong mengerutkan kening. Dia hanya ingin membantu Yan Feifei untuk maju dan tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang tampaknya hal itu cukup merepotkan bagi Sekte Tang. Sangat mudah untuk berurusan dengan Yan Feifei. Namun, bagaimana dia bisa membuat ibunya menyetujui pernikahan mereka? Feng Wu masih belum tahu tentang terobosannya. Melihat ekspresinya yang serius, dia pikir dia khawatir tentang bagaimana menghadapi Yan Feifei. Dia melangkah maju dan berkata, "Apakah kamu ingin aku memanggil tuanku?" Qin Hao Dong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku bisa menangani ini." Chu Xuanyu berkata dengan tergesa-gesa, "Nak, apa lagi yang bisa kau lakukan? Ambil saja kesempatan itu dan lari, kalau tidak, semuanya akan terlambat." Qin Hao Dong berkata, "Aku bisa mengatasinya, tapi ibu harus berjanji satu hal padaku." Chu Xuanyu berkata, "Apa yang kau bicarakan, aku akan setuju dengan apapun asalkan kau aman." Bab 707 Kemarilah dan sapa paman mertuamu. Qin Hao Dong tersenyum licik, memegang tangan Chu Xuanyu dan berkata, "Bu, ingat apa yang ibu katakan, ibu harus menepati janji dan menyetujui permintaanku nanti." Ya, aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan." Chu Xuanyu berkata dengan cemas, "Kau harus pergi sekarang, Yan Feifei, iblis itu, akan segera datang." Setelah Qin Zongheng melarikan diri dari pernikahan, Yan Feifei berusaha membalas dendam setiap hari. Tentu saja, Chu Xuanyu sangat jelas tentang hal ini. "Kapan aku bilang akan pergi?" Qin Hao Dong berkata sambil tersenyum, "Ini masalah kecil, tidak akan bisa membuat anakmu takut." Orang-orang dari keluarga Yan mengepung Yan Feifei dan berbaris menuju Sekte Tang dengan gagah berani. Yan Zicheng memimpin jalan, bertindak sebagai pemandu. Keluarga Han, keluarga Wei, keluarga Zhao, dan keluarga Qi awalnya ada di sana untuk membatalkan pertunangan, tetapi sayangnya, mereka sudah terlambat. Mereka hanya bisa mengikuti keluarga Yan dari kejauhan dan bermain sesuai dengan keadaan. Adapun Chu Xuanming dari keluarga Chu, dia datang untuk menonton pertunjukan. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Chu Mingli dan Chu Minghui. Bagaimanapun, mereka bukan anak-anaknya. Qin Zong berdiri jauh di belakang kerumunan. Dia datang dan tidak ingin melakukan apapun. Dia hanya ingin melihat bagaimana Qin Hao Dong akan dibunuh oleh Yan Feifei. Sekelompok orang datang ke gerbang Sekte Tang dengan cara yang perkasa. Yan Zicheng menunjuk ke gerbang yang megah dan berteriak, "Bibi, ini adalah sarang Qin Hao Dong." Dengan dukungan seorang Sein, Yan Fengwu penuh dengan momentum. Dia melambaikan tangannya ke bawahannya di sampingnya dan berkata, "Hancurkan gerbang ini." Orang-orang dari keluarga Yan mendengarkan seruannya. Tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, Yan Feifei tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Tunggu sebentar." Sekarang, dia adalah pemimpin tertinggi keluarga Yan dan kata-katanya lebih efektif daripada kata-kata kepala keluarga. Ketika mereka mendengar perintahnya, semua orang langsung berhenti. Yan Fengwu menoleh untuk menatapnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan putrinya. Apakah dia masih ingin berdiri tegak sekarang setelah mereka tiba di Sekte Tang? Pada saat ini, Yan Feifei mengangkat kepalanya dan menatap plakat di gerbang. Dia tampak sangat bersemangat. Orang-orang di sekitar mereka bingung. Tanda itu memang sangat indah. Dua kata, Sekte Tang, yang tertulis di atasnya tampak bersinar dengan kekuatan vital. Tetapi Yan Feifei sekarang adalah seorang suci, jadi dia tidak akan takut dengan dua kata ini, bukan? Tentu saja, Yan Feifei tidak takut. Begitu melihat dua kata ini, dia merasa tulisannya sangat familiar. Tulisan tangannya sama persis dengan yang ada di catatannya. Setelah beberapa saat linglung, dia segera mengeluarkan dua catatan yang ditinggalkan Qin Hao Dong untuknya. Dia membandingkannya dengan dua kata di plakat itu dengan saksama. Itu dia. Itu benar-benar dia. Kata-kata pada plakat itu ditulis dengan cara yang persis sama dengan kata-kata pada catatan itu. Yan Feifei yakin bahwa dua kata, Sekte Tang, ditulis oleh suaminya. Pada saat ini, para penjaga keamanan dari perusahaan keamanan Dedi bergegas keluar bersama ke pintu. Meskipun mereka menghadapi musuh yang kuat,
orang-orang ini semuanya adalah pejuang yang berpengalaman. Mereka telah menghadapi perang hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tentu saja tidak akan mundur. Yan Feifei menyingkirkan catatan itu dan bergerak sedikit. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang penjaga keamanan. Dia mengangkat tangannya dan meraih kerah bajunya. Dia bertanya dengan penuh semangat, katakan padaku, siapa yang menulis kata-kata di plakat ini? Penjaga keamanan ini juga seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat kedua, tetapi ketika berhadapan dengan Yan Feifei, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Di bawah momentumnya yang kuat, ki sejati di tubuhnya tampaknya ditekan dan berhenti mengalir. Ketika dia mendengar pertanyaan Yan Feifei, dia tidak menganggapnya sebagai rahasia, jadi dia berkata, ini ditulis oleh bos kami. Siapa bosmu? Yan Feifei menjadi semakin bersemangat dan suaranya sedikit bergetar. Kekasihnya akhirnya akan segera muncul. Petugas keamanan berkata, bos kami adalah pemilik sekte Tang, Qin Haodong. Mendengar nama itu, Yan Feifei tiba-tiba merasa seperti tersambar petir dan tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dipikirkannya siang dan malam adalah putra Qin Zongheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah para dewa mempermainkannya? Yang lain semua bingung. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Yan Feifei. Bukankah mereka datang ke sini untuk membalas dendam? Bukankah mereka datang untuk memusnahkan sekte Tang? Mengapa dia begitu tertarik dengan dua kata di pintu itu? Pada saat ini, Qin Haodong keluar bersama orang-orang dari sekte Tang, diikuti oleh Nalan Wushuang, Hu Xiaoxian dan hampir 100 anggota sekte Tang. Meskipun musuh berada di depan mereka, orang-orang ini tampak tenang dan tidak tampak panik sama sekali, seperti yang dibayangkan semua orang. Ketika dia berjalan ke pintu, Qin Haodong melirik orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Tampaknya 7 keluarga besar juga terlibat dalam acara hari ini dan setiap keluarga memiliki beberapa anggota di sini. Dia tentu saja mengerti untuk apa orang-orang ini berada di sini. Konon katanya jika tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Sayangnya, kali ini, mereka akan kecewa. Temboknya belum runtuh dan tidak akan runtuh di masa mendatang. Melihat bahwa Qi Waner dan Wei Yanran juga berada di sisi sekte Tang, Qi Guofan dan Wei Junce menggunakan mata mereka untuk memberi isyarat kepada mereka, ingin mereka pergi secepat mungkin dan kembali ke keluarga mereka. Namun, kedua gadis itu berdiri kokoh di belakang Qin Haodong dan mengabaikan mereka. Qin Haodong tentu saja melihat gerakan kecil yang dilakukan oleh orang-orang ini, tetapi dia tidak peduli. Dia melangkah maju 2 langkah dan berkata kepada Yan Fengwu, yang pertama kali memimpin, Tuan Yan, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke sekte Tang kami? Yan Fengwu juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yan Feifei sekarang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan menatapnya. Yan Feifei mendorong petugas keamanan itu menjauh. Saat dia melihat Qin Haodong, wajah tampan ini berpadu dengan wajah yang samar dalam ingatannya, menjadi lebih jelas. Itu dia jodohku. Pipi Yan Feifei memerah dan dia tampak bersemangat. Dia melangkah ke arah Qin Haodong. Apakah Yan Feifei akhirnya akan bergerak? Berapa banyak gerakan yang bisa ditahan Qin Haodong? Gerakan, kurasa dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, tidak peduli seberapa kuat Qin Haodong, dia hanyalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9, Yan Feifei adalah seorang Sein. Mereka akan tamat, kali ini sekte Tang benar-benar tamat. Beberapa orang yang berada jauh saling berbisik-bisik. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, hati banyak orang berdebar-debar. Chu Xuanming, Qin Zong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Mereka berdoa dalam hati, bunuh dia, kalian harus membunuhnya. Kepala keluarga besar lainnya menghela napas. Sepertinya, sekuat apapun Qin Haodong, dia hanyalah sekejap mata. Mulai hari ini, kehebatannya akan berakhir. Yan Feifei berjalan ke arah Qin Haodong dan berhenti. Melihat ekspresi gembiranya, Qin Haodong menyadari bahwa wanita itu akhirnya mengenalinya. Benar saja, Yan Feifei bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu orang baik? Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Ketika dua guru besar bertarung, bukankah seharusnya pertarungan itu sengit? Bukankah seharusnya ada perubahan cuaca? Apa arti istilah, orang baik? Yang lebih mengejutkan mereka adalah Qin Haodong tersenyum dan mengangguk. Kemudian, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, Yan Feifei melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mereka berpelukan erat. Kali ini, semua orang tercengang. Hati mereka yang rapuh akan diinjak-injak oleh kuda yang berlari kencang. Para guru dari 7 keluarga besar tercengang. Orang-orang dari keluarga Yan tercengang. Chu Xuanming dan Qin Zong juga tercengang. Kisah itu tidak berakhir seperti yang mereka bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia datang ke sini untuk membasmi sekte Tang? Bukankah dia datang ke sini untuk membalas dendam? Bagaimana dia bisa berakhir dengan menyerahkan dirinya ke pelukan Qin Haodong?
Bagaimana dengan pertarungan yang seharusnya terjadi? Bukan hanya mereka, tetapi semua orang di Sekte Tang juga tercengang, terutama Chu Xuanyu. Bahkan jika dia bermimpi setiap hari, mustahil baginya untuk bermimpi bahwa Yan Feifei dan putranya akan berpelukan. Apa yang mereka lakukan? Dia mengangkat tangannya dan mencubit pipinya. Dia merasakan sakit yang tajam dan dia yakin bahwa semua yang ada di depannya bukanlah mimpi. Yan Feifei dan Qin Haodong berpelukan dan semua orang tampak ketakutan. Tidak ada yang berbicara. Udara di sekitar mereka menjadi sangat padat dan waktu seolah berhenti. Seperti kata pepatah, tidak ada seorang pun yang mengenal seorang wanita lebih baik daripada ayahnya. Yan Fengwu sangat jelas tentang putrinya. Sejak kecil, dia selalu sombong dan mengabaikan pria biasa. Dia langsung memeluk pria itu saat mereka bertemu, yang artinya hanya satu hal. Ketika dia memikirkan hal ini, dia terkejut. Mungkinkah Qin Haodong adalah pria yang disebutkan Yan Feifei sebelumnya? Seiring berjalannya waktu, Yan Feifei perlahan menjadi tenang. Dia segera mengerti mengapa Qin Haodong hanya memberinya pil dan tidak menemuinya. Identitas mereka memang sedikit canggung. Namun, saat ini, dia tidak terlalu peduli. Qin Zongheng telah menjadi masa lalu. Selain itu, hanya ada pertunangan formal di antara mereka. Mereka tidak memiliki kontak satu sama lain. Bagaimanapun, dia selalu ingin bersama pria di depannya sekarang. Dia menatap Qin Haodong dan berkata, apakah kamu bersedia menikah denganku? Qin Haodong berkata, tentu saja, kamu adalah wanitaku, kamu tidak bisa lari dariku dalam hidup ini. Yan Feifei berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu tidak takut ibumu akan keberatan? Tidak masalah, ibuku sudah berjanji padaku. Qin Haodong berkata sambil melirik ke arah Chu Xuanyu. Dia mengedipkan mata pada ibunya dan membuat wajah. Baru pada saat itulah Chu Xuanyu mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap putranya tadi. Namun saat ini, dia tidak punya cara untuk menolak. Selain itu, dia sudah berubah pikiran. Jika Yan Feifei dan Qin Haodong bersama, dia akan menjadi anggota tertua di keluarga mereka. Hasilnya tidak buruk. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih bahagia. Mereka dikenal sebagai dua bunga di ibu kota saat itu. Pada akhirnya, Yan Feifei menjadi menantunya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dialah yang memiliki keuntungan. Melihat Chu Xuanyu tidak menunjukkan keberatan apapun, Yan Feifei memegang lengan Qin Haodong, berbalik dan berkata kepada orang-orang dari keluarga Yan, mulai hari ini, aku adalah wanita Qin Haodong dan juga anggota Sekte Tang. Hati semua orang hancur dan semua orang yang hadir menjadi kacau. Orang-orang ini baru menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi mereka masih terpukau oleh berita tersebut. Wajah tua Yan Fengwu, yang awalnya tersenyum seperti bunga, langsung berubah dingin. Keluarga Yan akhirnya berhasil memiliki seorang guru tingkat Sein, tetapi dalam sekejap mata, dia telah pergi. Perubahannya sangat dramatis. Dan begitu Yan Feifei meninggalkan keluarga Yan, hanya akan ada satu orang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 yang tersisa. Bagaimana keluarga Yan bisa bertahan hidup di ibu kota di masa depan? Para penguasa keluarga Han, Wei, Zhao, dan Qi awalnya terkejut. Namun, mereka menghela napas panjang lega. Situasi telah berubah drastis di luar imajinasi semua orang. Sekte Tang belum hancur. Sebaliknya, ada orang suci lain di dalamnya, yang membuat Sekte Tang lebih kuat dari sebelumnya. Untungnya, keluarga Yan mendahului mereka. Jika mereka memutuskan pertunangan terlebih dahulu dan benar-benar menyinggung Sekte Tang, itu tidak akan terbayangkan sekarang. Ketika Chu Xuanming dan Qin Zong sadar, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan gigi karena kebencian. Mereka awalnya ingin melihat bagaimana Qin Haodong akan mati, tetapi dia tidak mati. Sebaliknya, dia memenangkan hati wanita cantik itu dan berhasil meningkatkan kekuatan Sekte Tang, yang membuat mereka iri dan cemburu. Mereka membencinya sampai ke akar-akarnya. Yan Zicheng benar-benar bingung. Awalnya, dia datang untuk membalas dendam melalui bibinya, tetapi sebaliknya dia malah kehilangan bibinya. Sekarang, hatinya kacau dan dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, Yan Feifei melambaikan tangannya dan berteriak, kemarilah dan sapa paman mertuamu. Bab 708 Dominasi. Wajah Yan Zicheng memerah dan dia merasa sangat malu. Awalnya dia datang untuk membalas dendam, tetapi sekarang dalam suatu kejadian, dia malah menjadi keponakan Qin Haodong. Namun, kata-kata Yan Feifei memiliki pengaruh di keluarga Yan dan dia selalu sangat ketat dengan para junior. Jika dia tidak mengikuti instruksinya sekarang, dia takut dia akan dipukuli di tempat. Paman ipar. Pada akhirnya, Yan Zicheng memilih untuk menyerah dan menggumamkan salam kepada Qin Haodong. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yan Feifei mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas, apa yang terjadi, bukankah aku bibimu, mengapa kamu menyapanya dengan nada yang teredam dan enggan, sapa dia dengan benar atau aku akan mematahkan kakimu.
Yan Zicheng sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada bibi kandung yang akan mematahkan kaki keponakannya dengan mudah, pikirnya. Namun, dia hanya berani memikirkannya, tetapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia berteriak lagi, senang bertemu denganmu, paman ipar. Kali ini suaranya begitu keras sehingga semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Baru kemudian Yan Feifei mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kamu bisa kembali. Yan Zicheng merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia memikirkan masalah serius. Sekarang Qin Haodong telah menjadi paman iparnya, bagaimana dia harus memperlakukan Zhao Qingwu di masa depan. Yan Feifei mengabaikannya dan melangkah maju beberapa langkah. Ia menghampiri Yan Fengwu dan berkata, ayah, mulai sekarang, aku akan menjadi anggota Sekte Tang, namun, selama aku berada di ibu kota, tidak akan ada yang berani memprovokasi keluarga Yan kita, kau bisa membawa orang-orang kita kembali terlebih dahulu. Ekspresi wajah Yan Fengwu tidak jauh lebih baik daripada Yan Zicheng. Dia tampak seperti baru saja menelan lalat. Namun, setelah pernyataan tegas Yan Feifei, tidak ada seorang pun di ibu kota yang berani memprovokasi keluarga Yan, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa anak buahnya kembali. Ketika orang-orang dari keluarga Yan ini datang, mereka semua dalam bentuk yang agung, seolah-olah mereka telah naik ke atas. Namun ketika mereka kembali, mereka seperti terong yang layu, semua energi mereka telah terkuras. Melihat keluarga Yan telah pergi, 6 keluarga lainnya juga mencoba pergi dengan diam-diam. Pada saat ini, Qin Haodong berkata dengan suara dingin, berhenti, kalian semua, apakah aku memberimu izin untuk pergi? Suaranya tidak keras, tetapi penuh kekuatan, yang dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Ketika mereka mendengar ini, orang-orang dari 6 keluarga besar segera berhenti dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak sedikit pun. Sebelumnya, Qin Haodong telah mengalahkan mereka dengan 5 master kekuatan tertinggi tingkat 9. Sekarang, ada Saint lain, Yan Feifei. Siapa yang berani menentang Qin Haodong? Qin Haodong melirik kerumunan dengan ekspresi dingin dan berjalan ke arah mereka, selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, hati mereka bergetar. Mereka tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi orang-orang di depannya ini. Dia datang ke arah Qi Guofan dan berkata sambil mencibir, Tuan keluarga Qi, mengapa Anda membawa orang ke Sekte Tang kami, apakah Anda di sini untuk menonton kesenangan? Qi Guofan segera menjawab sambil tersenyum, tidak, Waner ada di sini. Kita adalah keluarga, bagaimana mungkin aku datang ke sini untuk menonton kesenangan? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Di bawah tekanan Qin Haodong, Qi Guofan sangat takut hingga berkeringat dingin. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata, kamu pergi terburu-buru malam itu dan tidak membawa apapun. Lagi pula, kamu baru saja tiba di ibu kota. Saya khawatir akan merepotkanmu untuk bepergian, jadi saya membawakanmu beberapa mobil. Setelah itu, dia memuji kebijaksanaannya dalam hatinya. Dia berbalik dan berteriak kepada kepala pelayan, cepat dan bawa mobil-mobil ke sini. Kepala pelayan keluarga Qi telah bersama Qi Guofan selama bertahun-tahun dan sangat cerdik. Dia segera memahami niat Qi Guofan dan memerintahkan pengawalnya untuk mengendarai mobil milik Qi Guofan ke Sekte Tang. Total ada 8 mobil dan semuanya adalah mobil mewah. Selain itu, mobil-mobil itu baru dibeli dan yang termurah harganya tidak kurang dari 5 juta yuan. Mulai sekarang, mobil-mobil itu milik Sekte Tang. Ketegangan di wajah Qin Haodong mereda. Wah, Tuan tua, Anda sangat perhatian. Qi Guofan buru-buru berkata, menantu, aku harus pergi. Nanti, kalau kamu butuh sesuatu, kirim saja pesan ke keluarga kami, aku akan segera meminta seseorang untuk mengantarkannya kepadamu. Qin Haodong mengangguk pelan. Qi Guofan merasa seolah-olah dia telah diberi amnesti. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan kembali ke keluarga Qi bersama anak buahnya. Setelah dia pergi, Qin Haodong menoleh ke arah Zhao Changqiong dan bertanya, Tuan Zhao, apa yang Anda lakukan di sini? Setelah menyaksikan apa yang dilakukan Qi Guofan, Zhao Changqiong menjadi jauh lebih pintar. Dia buru-buru berkata, setelah kamu pergi kemarin, Qingwu mengatakan kepadaku bahwa dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, pernikahan antara kedua keluarga kita sekarang sudah selesai. Saat kita melamar terakhir kali, aku bilang akan memberimu pesawat pribadi sebagai hadiah pernikahan, hari ini, aku datang untuk menanyakan kapan menurutmu waktu yang tepat untuk menerimanya. Qin Haodong berkata, benar sekali, tentu saja, semakin cepat semakin baik, minta seseorang untuk mengirim pesawat dan menyelesaikan semua formalitas besok. Baiklah, menantuku, jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya besok pagi, selain itu, kamu bisa membawa Qingwu ke rumahmu sesegera mungkin. Zhao Changqiong menghela napas panjang lega seolah-olah dia telah lulus ujian. Kemudian dia bergegas pergi bersama anak buahnya. Dia harus kembali dan membebaskan Zhao Qingwu sesegera mungkin. Kalau tidak,
jika Qin Haodong tahu tentang hal itu, keluarga Zhao akan sangat menderita. Setelah keluarga Zhao pergi, Qin Haodong menoleh untuk melihat Han Wuji. Sebelum dia sempat berbicara, Han Wuji buru-buru berkata, "Tuan Qin, saya datang ke sini dengan maksud ini, restoran Taoti adalah hadiah dari keluarga Han, makanan di sana lumayan enak, tolong minta seseorang untuk menerimanya sesegera mungkin, sehingga akan lebih nyaman bagi Anda untuk makan di sana di masa mendatang." Qin Haodong mengangguk dan melambaikan tangannya untuk membiarkannya pergi. Wei Junce berinisiatif untuk berlari dan berkata dengan senyum lebar di wajahnya, "Menantu, saya membawa akta gedung Tiandi kali ini, mari kita selesaikan pemindahannya sekarang juga, ini akan menjadi urusan Sekte Tang di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, pergilah ke sana dan ambil saja." Qin Haodong melambaikan tangannya dan kepala pelayan, "Paman Weng, datang." Dia mengambil semua dokumen properti di tangan Wei Junce dan kemudian menyuruh keluarga Wei untuk kembali. Jumlah orang yang hadir semakin sedikit. Pada akhirnya, hanya Chu Xuanming dan Qin Zhong yang tersisa. Mereka berdiri di sana sendirian. Menghadapi tatapan mata dingin Qin Haodong, kaki mereka tidak bisa berhenti gemetar. Qin Haodong berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk membawakanku hadiah juga?" Chu Xuanming dan Qin Zhong mengerang dalam hati. Mereka datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Karena mereka tidak membawa apapun, bagaimana mereka bisa memberikan alasan yang masuk akal? Namun, melihat situasinya, akan sulit bagi mereka untuk pergi jika mereka tidak memberikan penjelasan yang tepat. Chu Xuanming menguatkan dirinya dan berkata, "Haodong, kudengar keluarga Yan berniat menyakitimu, jadi aku datang ke sini untuk membantu." Qin Zhong mengangguk cepat dan berkata, Aku juga." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Sepertinya keluarga Qin dan keluarga Chu sangat menghargai saya, setiap keluarga hanya mengirim satu orang untuk membantu." Ini. Keringat dingin juga muncul di dahi Chu Xuanming. Dia berkata, "Itu bukan ide kepala keluarga. Aku langsung berlari begitu mendengar berita itu." Qin Zhong mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, aku juga." Qin Haodong tidak mau repot-repot berdebat dengan kedua orang ini. Dia berkata, "Hari ini adalah hari reniku dengan Fei Fei, aku akan membiarkanmu pergi, jika kamu berani memprovokasi Sekte Tang di masa depan, kamu harus menanggung akibatnya." Aku tahu. Mereka mengangguk berulang kali, lalu berbalik dan berlari secepat yang mereka bisa, kalau Qin Haodong berubah pikiran jika mereka lambat untuk pergi. Setelah mereka pergi, Qin Haodong membawa anak buahnya kembali ke Sekte Tang. Sekte Tang kini telah memantapkan posisi dominannya di ibu kota dan tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Setelah Han Wuji kembali ke keluarga Han, dia segera mengirim seseorang untuk memanggil Han Jiyu. Sekarang Zhao Qingwu dan Wei Yanran telah mengonfirmasi hubungan mereka dengan Qin Haodong. Yan Fei Fei dari keluarga Yan dan Qi Waner dari keluarga Qi juga telah bergabung dengan Sekte Tang. Bagaimanapun, keluarga Chu dan keluarga Qin memiliki hubungan darah dengan Qin Haodong. Di antara 7 keluarga besar di ibu kota, hanya keluarga Han yang tidak dapat menjalin hubungan dengan Sekte Tang. Jika keadaan terus seperti ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Tak lama kemudian, seorang gadis tinggi langsing dengan wajah tanpa celah menghampiri Han Wuji dan bertanya, "Kakek, kau memanggilku?" "Jiyu, aku harus memberitahumu bahwa kamu harus cepat." Gadis dari keluarga Wei dan gadis dari keluarga Zhao telah mengonfirmasi hubungan mereka dengan Qin Haodong. "Jika kamu tidak cepat, keluarga Han kita akan benar-benar dalam bahaya." Han Jiyu berkata, "Aku tahu, kakek, aku akan bertemu Qin Haodong dalam beberapa hari." Han Wuji berkata, "Jangan hanya bertemu dengannya, tapi juga raih hatinya. Gadis, kendalikan emosimu, jangan menyinggung Qin Haodong. Sekarang Sekte Tang adalah yang terkuat, jika kita tidak memiliki hubungan dengannya, keluarga Han kita akan benar-benar dalam bahaya di masa depan." Han Jiyu mengangguk, berbalik dan keluar. Setelah keluar, dia bergumam, dia berhasil membuat Wei Yanran jatuh cinta padanya dan membuat Zhao Qingwu berdansa dengannya. Orang seperti apa Qin Haodong? Aku benar-benar penasaran. Pada saat ini, telepon genggamnya berdering. Han Jiyu menekan tombol jawab. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia langsung berseru, "Apa, bunga-bunga di gudang bunga sudah layu? Apa kamu sudah tahu kenapa? Tunggu, aku akan segera kembali." Setelah itu, dia bergegas meninggalkan keluarga Han dan bergegas ke pinggiran ibu kota. Di keluarga Zhao, Zhao Qingwu telah dikurung dalam tahanan rumah. Dia diam-diam menyembunyikan pisau buah di lengan bajunya. Dia telah memutuskan bahwa begitu dia menerima berita tentang kemalangan Qin Haodong, dia akan segera bunuh diri. Jika dia tidak bisa berdansa dengannya di kehidupan ini, dia akan pergi bersamanya dan berdansa dengannya di kehidupan selanjutnya. Dia sedang duduk dan menatap keluar jendela dengan linglung, ketika Zhao Changqiong masuk dengan tergesa-gesa. Dia melambaikan tangannya dan meminta beberapa pengawal di ruangan itu untuk keluar.
Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Qingwu, Qingwu, aku punya kabar baik untukmu, pertunanganmu dengan Qin Haodong telah diselesaikan, aku bahkan telah mengirimkan hadiah atas namamu. Apa, kakek, kau tidak akan berbohong padaku, kan, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau akan memutuskan pertunangan? Peristiwa itu terjadi begitu cepat sehingga Zhao Qingwu tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk beberapa saat. Zhao Changqiong berkata, kami tidak akan melakukan itu, apapun yang terjadi, kami tidak akan memutuskan pertunangan ini. Mulai sekarang, kamu adalah wanita Qin Haodong, jika memungkinkan, kamu dapat pergi ke sana suatu hari nanti, meskipun aku sudah tua, aku masih berpikiran terbuka. Setelah memastikan berita itu, Zhao Qingwu menangis kegirangan dan pisau buah di lengan bajunya terjatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Ketika keluarga Chu melihat Chu Xuanming bergegas masuk ke aula, Jin Xiuying bertanya dengan gugup, mengapa kamu kembali sendirian, di mana Ming Li, mungkinkah dia telah dibunuh oleh seseorang dari keluarga Yan? Mendengar pertanyaannya, Chu Sanhe dan yang lainnya menatap Chu Xuanming. Tidak, tidak. Chu Xuanming tersentak dan berkata, dia baik-baik saja, Sekte Tang juga baik-baik saja. Ekspresi Chu Sanhe berubah dan dia bertanya, apa sebenarnya yang terjadi, mungkinkah Sekte Tang telah menyerah kepada keluarga Yan? Bukan karena Sekte Tang menyerah pada keluarga Yan, tapi karena Yan Feifei bergabung dengan Sekte Tang. Chu Xuanming menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata, aku tidak tahu sihir macam apa yang dimiliki Qin Haodong, bahkan wanita seperti Yan Feifei pun jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Pada akhirnya, situasinya berubah, keluarga Yan tidak hanya gagal menghancurkan Sekte Tang, tetapi mereka juga kehilangan seorang Sein. Sekarang Sekte Tang telah sepenuhnya memantapkan posisi dominannya di ibu kota, saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka di masa mendatang. Bab 709 Restoran Ekologi Bunga. Bajingan, apakah dia tidak punya hati nurani? Begitu dia selesai berbicara, Jin Xiuying meraung marah, Yan Feifei dulunya bertunangan dengan Qin Zongheng, tetapi sekarang bajingan ini menjalin hubungan dengan Yan Feifei, apakah dia tidak mengikuti aturan leluhur? Apakah Chu Xuanyu gila, bagaimana dia bisa setuju dengan hal semacam ini, orang-orang seperti dia yang tidak mengikuti aturan apapun tidak akan pernah diizinkan masuk ke keluarga Chu kita. Semua orang di keluarga Chu saling memandang dan terdiam. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan wanita tua itu. Seolah-olah dia berharap Sekte Tang akan mendapatkan dukungan dari keluarga Chu, padahal keluarga Chu lah yang harus berusaha mendapatkan dukungan dari mereka. Chu Xuanli berkata, Ibu tidak bisa berkata begitu, meskipun Yan Feifei bertunangan dengan Qin Zongheng tidak setuju, dia melarikan diri pada hari pernikahannya. Dari sudut pandang ini, Yan Feifei tidak ada hubungannya dengan Qin Haodong, tidak ada yang salah dengan cinta bebas. Mereka juga tidak bisa melakukan itu. Jin Xiuying baru saja akan mengumumkan peraturan lamanya yang busuk ketika Chu Sanhe berkata dengan wajah cemberut, cukup, jangan sebutkan itu lagi, tidak seorang pun dari keluarga Chu akan diizinkan untuk memprovokasi Sekte Tang di masa depan, tidak seorang pun akan diizinkan untuk tidak menghormati Qin Haodong, atau mereka akan dihukum. Jin Xiuying sangat kesal. Dia merasa bahwa kata-kata Chu Sanhe ditujukan padanya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Chu Sanhe berkata dengan dingin, ingat, mulai hari ini, kamu akan menoleransi ketidakpuasan apapun terhadap Qin Haodong. Jika kamu membawa bencana bagi keluarga Chu, aku akan menjadi orang pertama yang menghukummu. Setelah kembali ke Sekte Tang, Qin Haodong memperkenalkan Yan Feifei kepada semua orang. Mereka pun menyambut anggota baru ini. Hanya Chu Xuanyu yang awalnya tidak terbiasa, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan di antara mereka berangsur-angsur membaik. Yan Feifei telah berhasil menembus kemacetan alam suci dan para wanita dari Sekte Tang belum melakukannya. Qin Haodong tidak dapat menahan rasa cemas. Tampaknya fondasi orang-orang ini masih sedikit tertinggal dari Yan Feifei. Untuk mempercepat kultivasi semua orang, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh sedang dari cincin penyimpanannya dan membentuk formasi pengumpulan roh di seluruh Sekte Tang. Setelah pengaturan ini, ki spiritual Sekte Tang jauh lebih kuat daripada ki spiritual Gunung Shenbao, dan kecepatan kultivasi seluruh Sekte Tang pun meningkat pesat. Setelah melakukan semua ini, sudah hampir tengah malam. Qin Haodong pergi ke kamar Qi Waner. Sejak dia membawa gadis kecil ini kembali, mereka tidak pernah berhubungan intim lagi. Qi Waner selalu bersikap galak. Begitu Qin Haodong masuk ke pintu, dia langsung menyerangnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Setelah sekian lama, keduanya merasa sangat puas. Qin Haodong mulai mengalirkan ki sejati untuk membantunya meningkatkan kultivasinya melalui metode inisiasi kultivasi ganda. Pada pagi hari berikutnya, kultivasi Qi Waner juga telah mencapai tingkat 9 alam kekuatan tertinggi. Qin Haodong tidak terkejut dengan hal ini. Meskipun kultivasinya saat ini telah mencapai ambang Sein, kondisi mental Qi Waner tidak cukup kuat. Metode inisiasi kultivasi ganda tidak dapat membantunya menjadi Sein.
Dia hanya dapat mengandalkan kultivasinya sendiri untuk meningkatkan kondisi mentalnya. Begitu kondisi mentalnya cukup kuat, secara alami dia akan mampu menerobos hambatan Sein dalam satu gerakan. Setelah sarapan, dia pergi ke keluarga Zhao lagi dan bertemu dengan Zhao Qingwu selama setengah hari. Mereka membuat janji agar Zhao Qingwu pergi ke Sekte Tang malam itu. Selama periode ini, ia juga memperoleh banyak informasi tentang Han Jiyu. Zhao Qingwu, salah satu dari 3 wanita cantik di ibu kota, gemar menari. Wei Yanran gemar menggambar, sedangkan Han Jiyu menganggap bunga sebagai hidupnya dan sangat menyukai bunga. Di pinggiran ibu kota, Han Jiyu adalah satu-satunya pemilik restoran ekologi bunga. Awalnya, ia hanya menjalankannya untuk memenuhi selera pribadinya. Tanpa diduga, semakin banyak orang datang untuk makan di restorannya dan perlahan-lahan restorannya menjadi salah satu tempat makan kelas atas di ibu kota. Dalam industri makanan, statusnya tidak kalah dengan restoran Taoti. Setengah jam setelah meninggalkan keluarga Zhao, Qin Haodong berdiri di depan restoran. Harus dikatakan bahwa konsep di sini memang sangat unik. Bentuk seluruh restoran ekologis itu seperti bunga peoni yang sedang mekar. Tidak hanya tampak cantik, tetapi juga sangat berkelas dan unggul. Saat itu, hampir tengah hari. Tamu-tamu terus berdatangan ke tempat itu. Ada banyak mobil mewah di tempat parkir di depan restoran. Orang-orang yang datang untuk makan adalah para elit di industri atau selebritas bisnis. Mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Qin Haodong melangkah masuk ke dalam restoran. Begitu masuk, ia mencium aroma yang harum. Restoran-restoran lain dipenuhi aroma makanan, tetapi di sini, dipenuhi aroma bunga dan rumput. Tampaknya ini bukan tempat biasa. Di aula restoran ekologi, ada lautan bunga. Beberapa bunga berharga yang jarang terlihat di luar dapat terlihat di mana-mana. Meja-meja diletakkan di tengah bunga-bunga dan setiap meja memiliki pot bunga yang cantik dan lembut. Makan di tempat seperti itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, baik untuk indera maupun jiwa. Tidak heran jika bisnis di sini berkembang pesat. Qin Haodong sedang mengagumi seluruh pemandangan itu. Tiba-tiba, seorang gadis muda keluar dan bergegas ke pintu. Dia sedikit tertegun lalu berteriak, "Kakak, kapan kamu datang ke ibu kota?" Gadis itu adalah Wang Rubing, sekretaris wali kota di kota Jiangnan. Ketika dia melihat Qin Haodong, dia juga terkejut. Kemudian dia menangis bahagia, "Haodong, mengapa kamu ada di sini?" Qin Haodong berkata, "Saya sedang mencari seseorang di sini." Terlalu rumit untuk menjelaskan tentang pembangunan Sekte Tang di ibu kota dalam waktu sesingkat itu, jadi Qin Haodong tidak memberitahunya. Dia bertanya lagi, "Kakak, apa yang kamu lakukan di sini?" Wang Rubing menghela napas dan berkata, "Apalagi yang bisa kulakukan, aku akan mentraktir seseorang makan." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Bukankah makan itu hal yang baik? Mengapa kamu terlihat tidak senang? Bagaimana aku bisa bahagia?" Wang Rubing berkata dengan kesal, "Lingkungan di sini bagus, makanannya enak, tetapi kamu harus melihat harganya, sepiring makanan harganya sekitar gaji sebulan, jika tidak perlu, siapa yang akan datang ke sini untuk makan?" Qin Haodong berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa memesan apapun yang kamu mau di sini, aku akan membayar tagihannya nanti, kamu bisa bersenang-senang di ibu kota kali ini, semua biaya akan ditanggung olehku." Wang Rubing melotot padanya dan berkata, "Apakah kamu sekaya itu?" Qin Haodong ingin mengatakan bahwa dia benar-benar kaya sekarang, tetapi dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Wang Rubing. Kalau tidak, dia akan diinterogasi selama 3 hari 3 malam. Wang Rubing berkata, "Sebenarnya, saya tidak datang sendiri, wali kota Li juga ada di sini, hari ini, kami datang bersama tamu dari ibu kota." Wang Rubing menjelaskan situasinya. Ternyata Kabupaten Wufeng di kota Jiangnan adalah salah satu kabupaten termiskin yang paling terkenal. Setelah Li Changxi menjabat, ia mempromosikan pembangunan pertanian ramah lingkungan di Kabupaten Wufeng. Rencana ini didukung dan menerima sejumlah besar dukungan industri. Awalnya, ini adalah hal yang baik, tetapi orang-orang dari Kabupaten Wufeng datang beberapa kali, tetapi gagal membawa uang kembali. Mereka selalu ditekan oleh kepala bagian kecil dari Departemen Keuangan. Li Changxi tidak punya pilihan lain selain mengambil alih kendali dan membawa Wang Rubing ke ibu kota, dengan harapan membawa uang itu kembali ke Provinsi Jiangnan. Berbicara tentang ini, Wang Rubing berkata dengan marah, "Orang itu hanyalah seorang kepala bagian kecil dan levelnya tidak jauh lebih tinggi dariku. Namun, dia bahkan lebih sombong daripada wali kota. Aku sangat marah." Qin Haodong tersenyum. Ada pepatah lama di Huaxia, Raja Neraka, mudah dihadapi, tetapi para setan sulit dihadapi. Beberapa orang di bawah benar-benar sulit dihadapi. Dia berkata, "Apakah Anda dan wali kota Li akan mengundang orang itu untuk makan malam hari ini?" "Ya, ini adalah suguhan untuk orang itu."
Wang Rubing berkata dengan tidak puas, ini adalah suguhan dari wali kota Li sendiri, tetapi orang itu meminta untuk makan di sini, katanya suasananya sangat bagus. Suasananya bagus, tetapi harganya juga sudah naik, baru saja saya lihat menunya, bahkan ruang privat biasa saja konsumsi minimumnya lebih dari 30.000 yuan. Wali kota Li tidak terlalu kaya, jadi saya hanya memesan meja di lobi. Qin Haodong berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan itu, aku sudah bilang padamu bahwa kamu bisa menghabiskan uang di sini sesuka hati, aku akan membayar tagihannya nanti. Wang Rubing menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Menurut etika wali kota Li, dia tidak akan setuju saat dia datang nanti. Qin Haodong tersenyum dan tidak memaksa. Dia berkata, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, aku dapat membantumu. Wang Rubing adalah saudara perempuannya dan Kabupaten Wufeng adalah kampung halamannya. Dia sangat ingin melakukan sesuatu untuk kampung halamannya. Ini ibu kota, apakah menurutmu ini kota Jiangnan? Lagi pula, pihak lain berasal dari Departemen Keuangan, meskipun dia bukan pejabat tinggi, kamu tidak dapat membantu kami. Wang Rubing tidak begitu jelas tentang latar belakang Qin Haodong. Dia mengira bahwa Qin Haodong datang ke ibu kota hanya untuk mencari seseorang untuk berbisnis, jadi dia tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah bagi adik laki-lakinya. Baiklah, kau kerjakan saja dulu, aku akan membantumu jika tidak berhasil. Wang Rubing tidak menanggapi perkataannya dengan serius dan berkata, Wali Kota Li dan Tuan Gao akan segera datang, saya akan keluar dan menyambut mereka. Setelah itu, dia bergegas keluar. Setelah Wang Rubing pergi, Qin Haodong pergi mencari pelayan untuk mencari tahu keberadaan Han Jiyu. Pada saat ini, seorang pria muda masuk dari luar. Pria itu berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas dan berpenampilan lembut. Ia mengenakan jas dan rambutnya disisir rapi. Ia memegang sebuah kotak di tangannya. Tampaknya ia tidak datang untuk makan malam. Begitu dia memasuki pintu, manajer lobi restoran menyambutnya dengan hangat. Tuan Ma, Anda sudah di sini, Nona Han sedang menunggu Anda di dalam. Pemuda itu mengangguk dan mengikuti manajer masuk. Qin Haodong mendengar bahwa orang ini akan menemui Han Jiyu, jadi dia tidak perlu repot-repot bertanya. Dia mengikuti mereka berdua masuk. Para staf di aula mengira dia bersama pemuda itu dan tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Manajer itu memimpin jalan dan melewati lorong restoran. Setelah berjalan melalui koridor panjang, mereka sampai di gudang bunga di belakang restoran. Begitu mereka memasuki restoran, mereka dapat merasakan aliran udara hangat, yang jauh lebih panas daripada yang ada di aula restoran. Melihat sekeliling, Qin Haodong sedikit terkejut. Gudang bunga itu begitu besar sehingga dia tidak bisa melihat tepinya sekilas. Kelihatannya luasnya berhektar-hektar. Di gudang bunga itu ada berbagai macam bunga dan tanaman, hampir termasuk semua bunga dan tanaman yang bisa dibayangkan orang. Aromanya yang kuat membuat orang merasa tercekik. Namun, entah mengapa, semua bunga di sini dalam kondisi yang buruk. Banyak di antaranya yang sudah layu, seolah-olah sudah lama tidak disiram air. Di gudang bunga buatan seperti ini, bunga-bunga itu seharusnya tidak terpengaruh oleh kekeringan. Dan di gudang bunga, banyak pekerja terus-menerus menyemprotkan air ke bunga-bunga ini, tetapi itu sama sekali tidak membantu. Daun-daun banyak bunga tampak telah dipanggang. Semuanya kering dan layu serta mulai menguning. Di depan gudang bunga, seorang wanita jangkung dengan wajah lembut menatap bunga-bunga dengan cemas. Dari sorot matanya, terlihat bahwa dia sangat menyayangi bunga-bunga ini. Di sampingnya berdiri 7 atau 8 ahli bunga. Melihat bunga-bunga layu di depan mereka, mereka terus menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka semua adalah ahli seni bunga terkenal di ibu kota. Beberapa orang bahkan telah berkecimpung di bidang bunga dan tanaman sepanjang hidup mereka, tetapi mereka belum pernah melihat penyakit tanaman seperti ini sebelumnya. Bab 710 Han Jiyu. Manajer itu melangkah maju dan berkata, Nona, Tuan Ma ada di sini. Wanita itu berbalik. Dia adalah Han Jiyu, salah satu dari 3 wanita cantik di ibu kota. Han Jiyu mengenakan gaun putih. Berdiri di sana, dia tampak seperti bunga teratai putih yang sedang mekar, anggun dan cantik. Saat ini, alisnya sedikit berkerut, seolah-olah ada kesedihan yang tidak bisa dihapus, yang membuat orang merasa sangat kasihan padanya. Qin Haodong menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, Han Jiyu seindah dan sesegar bunga. Dia telah melihat banyak wanita cantik. Meskipun Han Jiyu cantik dan menarik, dia hanya mengaguminya. Namun, pemuda di depannya itu terpesona. Saat ini, dia berdiri di sana seperti balok kayu, menatap lurus ke arah Han Jiyu seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Han Jiyu mengerutkan kening. Jelas, dia sangat tidak puas dengan kinerja orang ini. Dia berkata dengan dingin, Tuan Ma, bisakah Anda membantu saya melihat apa yang salah dengan bunga-bunga di gudang bunga, mengapa semuanya tiba-tiba layu dalam semalam? Oh,
Pemuda itu tersadar dan berkata dengan percaya diri, "Nona Han, jangan khawatir. Dengan bantuan saya dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah dengan bunga-bunga di sini." Ma Yuanchao memang memiliki kepercayaan diri. Gurunya adalah Zhang Tianda, kepala ilmuwan Akademi Ilmu Pertanian. Meskipun usianya baru 30 tahun, ia telah diakui sebagai wakil ilmuwan Akademi Ilmu Pertanian. Ia setara dengan seorang profesor madya dan merupakan elit di antara generasi muda akademi. Kali ini Han Jiyu telah mengundang Zhang Tianda, namun sayang Zhang Tianda sedang keluar, jadi ia menyerahkan tugas ini kepada muridnya yang paling menonjol. Dalam pandangan Ma Yuanchao, hal kecil seperti merawat bunga dan tanaman adalah hal kecil baginya. Tidak layak disebut sama sekali. Awalnya dia agak tidak senang, tetapi saat melihat Han Jiyu, dia langsung menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa wanita ini sangat menyukai bunga-bunga ini. Selama dia menunjukkan sedikit kemampuannya dan menyimpan bunga-bunga ini, dia pasti akan memenangkan hati orang lain. Mungkin dia bahkan bisa memenangkan hati si cantik ini. Mendengar Ma Yuanchao berhasil menyelamatkan bunga-bunga di gudang bunganya, ekspresi Han Jiyu sedikit mereda. Ia berkata kepada seorang lelaki tua berusia 60-an di sebelahnya, "Tuan Zhang, tolong beritahu dia tentang situasi di gudang bunga kami." Tepat saat lelaki tua itu hendak melangkah maju untuk berbicara, Ma Yuanchao angkat bicara, "Tidak perlu menceritakannya kepadaku, sebenarnya, situasinya sangat mudah dilihat, aku yakin hanya serangga, tanah, penyakit, dan spesies lain yang menyebabkan kerusakan. Semua ini adalah masalah kecil bagi para profesional di akademi kami, masalah-masalah ini akan segera teratasi." Ekspresi lelaki tua itu berubah. Meskipun ia tidak berpendidikan tinggi dan tidak pernah masuk Akademi Ilmu Pertanian, ia telah mengumpulkan pengalaman seumur hidup di bidang bunga. Ia adalah seorang tukang kebun bunga terkenal di ibu kota. Jika memang sesederhana yang dikatakan Ma Yuanchao, ia pasti sudah memecahkan masalah ini sejak lama. Dia tentu saja tidak puas dengan kesombongan Ma Yuanchao dan berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, mari kita tanyakan pada ahli dari Akademi Ilmu Pertanian untuk melihat apa yang salah dengan bunga-bunga ini." Ma Yuanchao tentu saja melihat ketidakpuasan lelaki tua itu, tetapi dia mengabaikannya. Dia menjilat Han Jiyu dan berkata, "Nona Han, jangan khawatir, beri saya waktu 20 menit dan saya pasti akan menemukan akar permasalahannya." Setelah itu, ia membuka kotak peralatan, mengenakan sepasang sarung tangan, mengeluarkan kaca pembesar dan mulai memeriksa gudang bunga dengan hati-hati. Qin Haodong mengabaikan orang-orang ini. Tidak ada yang menyadari keberadaannya. Dia berkeliaran di sekitar gudang bunga. Mungkin agak sulit baginya untuk menjelajahi tempat lain, tetapi ada bunga dan tanaman di mana-mana. Sebagai Kaisar Greenwood, tanaman ini setara dengan mata, hidung, dan telinganya. Dia segera menemukan di mana letak masalahnya. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia kembali. Saat ini, Ma Yuanchao sedang memegang kaca pembesar di tangannya dan mengamati pot berisi bunga mawar berbingkai emas. Pot bunga mawar ini awalnya sangat rimbun, tetapi sekarang layu dan menguning. Bunga-bunga yang mekar telah menyusut dan tidak ada jejak kehidupan sama sekali di dalamnya. Suhu di gudang bunga sangat tinggi dan sepertinya Ma Yuanchao tidak dapat menemukan sumber masalahnya. Dia tampak cemas dan keringat di dahinya menetes ke dalam pot bunga. Lelaki tua bermarga Zhang itu melihat arlojinya dan berkata dengan dingin, "Ahli dari Akademi Ilmu Pertanian, sudah setengah jam, bukankah kau bilang kau bisa menemukan penyebabnya dalam 20 menit, bukankah seharusnya sudah ada hasilnya sekarang?" Wajah Ma Yuanchao penuh dengan penyesalan. Awalnya, dia sangat percaya diri, tetapi setelah melihat bunga-bunga ini, dia menemukan bahwa bunga-bunga itu sama sekali berbeda dari apa yang telah dia pelajari. Dia mencari-cari di semua ingatan dalam benaknya, tetapi gagal menemukan solusi apapun. Dia baru saja melakukan panggilan video dengan gurunya Zhang Tianda, tetapi Zhang Tianda tidak dapat mengetahui penyebab bunga itu layu. Dia menyingkirkan kaca pembesarnya, mengangkat kepalanya dan berkata dengan malu, masalah di sini terlalu rumit. Saya akan membawa bunga yang sakit itu untuk pemeriksaan menyeluruh. Tapi jangan khawatir, Nona Han, beri saya waktu 3 hari dan saya akan dapat menemukan sumber penyakitnya." Han Jiyu awalnya memiliki harapan besar pada ahli yang diundang dari Akademi Ilmu Pertanian, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, ekspresinya langsung berubah. Sejak mereka menemukan masalah tadi malam, lebih dari 10 jam telah berlalu. Sekitar setengah dari bunga telah layu dan mati. Jika mereka menunggu 3 hari lagi, bahkan jika mereka menemukan penyebab masalahnya, itu akan sia-sia. Kemungkinan besar tidak akan ada lagi bunga hidup di seluruh gudang bunga. Orang tua bermarga Zhang itu mencibir dan berkata, "Tadi kamu begitu yakin bisa menemukan akar permasalahannya dalam waktu 20 menit, sekarang butuh waktu 3 hari lagi, kamu bisa melakukannya atau tidak?" Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, "Dia tidak bisa melakukan itu, bolehkah aku mencobanya?"
Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di sana, menatap mereka sambil tersenyum. Mendengar pria itu berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya, Ma Yuanchao berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Han Jiyu berkata dengan heran, "Tuan Ma, bukankah Anda yang membawanya ke sini?" Ma Yuanchao berkata, "Saya tidak mengenalnya." Melihat bahwa dia bukan pelayan Ma Yuanchao, Han Jiyu bertanya dengan tidak puas, "Siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Meskipun pemuda itu tampak sangat tampan, dia sekarang khawatir tentang bunga-bunga di gudang bunga dan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Perkenalkan diri saya, nama saya Qin Haodong, seorang dokter." Mendengar bahwa dia adalah seorang dokter, Ma Yuanchao berteriak dengan marah, "Dokter, Anda seorang dokter, apa hak Anda untuk berbicara dengan saya di sini? Bisakah Anda menyembuhkan bunga-bunga ini?" Para ahli seni lainnya juga memasang ekspresi tidak setuju. Hanya wajah Han Jiyu yang pucat pasi saat mendengar nama Qin Haodong. Kemarin, kakeknya baru saja menyebutkan orang ini kepadanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang hari ini. Dalam kesannya, pemuda di depannya adalah seorang master kekuatan tertinggi tingkat 9 dan dia tidak boleh terprovokasi. Dia takut Qin Haodong akan membunuh Ma Yuanchao jika dia tidak senang, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ma, jangan terlalu banyak bicara." Namun, Ma Yuanchao hanyalah orang biasa. Dia tidak tahu apa-apa tentang pertarungan antara keluarga besar dan dia tidak menyadari kekuatan seorang master kekuatan tertinggi tingkat 9. Di matanya, pernyataan ini hanya menunjukkan penghinaan Han Jiyu padanya. Dia langsung berteriak, "Nona Han, tolong percayalah padaku, aku jamin bahwa akademi kita benar-benar organisasi papan atas di bidang bunga, bahkan kita tidak dapat menemukan penyebab masalahnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa." Han Jiyu benar-benar tidak ingin berdiri diam dan membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Itu pertanyaan yang sama, tetapi makna pertanyaannya benar-benar berbeda dari apa yang ditanyakannya tadi. Tadi, dia hanya bertanya kepada orang asing. Namun, sekarang, dia berhadapan dengan seorang master di level 9 alam kekuatan tertinggi yang mendominasi ibu kota. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kakekmu bahkan mengirimkan mas kawinmu ke sekte Tang kami, aku harus datang dan menemuimu." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Ma Yuanchao berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Dewi di hatinya sudah bertunangan dan sepertinya itu adalah pernikahan yang diatur. Mereka bahkan belum pernah bertemu sebelumnya karena pernikahan mereka telah diatur oleh keluarga mereka. Dia berteriak dengan marah, "Nona Han, sekarang sudah zaman apa, bagaimana mungkin ada perjodohan, jangan terlalu peduli, kamu harus melawan dan melawannya." Ma Yuanchao berbicara dengan penuh semangat dan marah, tetapi Han Jiyu bahkan tidak melihatnya. Dia terus berbicara kepada Qin Haodong, "Aku mengakui pertunanganku denganmu, tetapi jika kamu datang ke sini seperti ini, kamu tidak akan bisa memenangkan hatiku bahkan jika kamu menikah denganku. Nona Han, Anda tidak boleh menyerah begitu saja, Anda harus melawan perjodohan itu, jangan khawatir, saya akan membantu Anda." Ma Yuanchao berusaha keras untuk berteriak lagi, tetapi Qin Haodong masih mengabaikannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Han Jiyu, "Nona Han, bagaimana aku bisa memenangkan hatimu?" Han Jiyu berkata, "Jika kamu bisa menyelamatkan bungaku, hatiku akan menjadi milikmu di masa depan." Senyum menawan muncul di wajah tampan Qin Haodong. Itu kesepakatan. Dia adalah kaisar kayu hijau. Memintanya untuk merawat bunga-bunga itu seperti memintanya untuk makan dan minum. Jika dia tidak ada di sini karena alasan khusus, dia bisa membuat bunga-bunga ini hidup kembali hanya dengan menjentikkan jarinya. Meskipun tidak ada yang memperhatikannya, Ma Yuanchao tetap tidak mau ketinggalan. Dia berteriak lagi, "Nak, jangan memaksakan diri, bahkan para ahli kita tidak dapat menemukan masalah dengan pasien-pasien yang cantik ini, bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka?" Qin Haodong menatapnya dengan dingin. Orang ini benar-benar menyebalkan. Seorang pakar di Akademi Ilmu Pertanian bukanlah seorang yang serba bisa. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa arti pepatah, selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Sambil berkata demikian, ia mengulurkan tangan untuk memetik setangkai mawar yang layu dari antara mawar-mawar berbingkai emas di bawah kakinya. Itu adalah kuncup bunga, yang sebelumnya siap mekar, tetapi sayangnya, tiba-tiba layu dan berubah menjadi kuncup bunga yang kering. Ma Yuanchao berteriak, "Nak, apa yang kau lakukan, bahkan jika kau tidak bisa menyelamatkan mereka, jangan hancurkan bunga-bunga ini." Han Jiyu juga sedikit mengernyit. Jelas, dia sangat tidak puas dengan tindakan Qin Haodong memetik bunga. Namun, pada saat ini, matanya yang besar tiba-tiba berbinar. Qin Haodong mengulurkan tangan dan menjentikkan kuncup bunga. Mawar berbingkai emas, yang telah layu dan mati, tidak hanya segera memulihkan vitalitasnya, tetapi juga mekar seketika. Mawar berbingkai emas yang halus muncul di depannya.
Nona Han, senang bertemu dengan Anda, ini hadiah kecil untuk Anda. Qin Haodong berkata sambil memberikan mawar di tangannya kepada Han Jiyu. Terima kasih. Setelah pulih dari keterkejutannya, Han Jiyu mengulurkan tangan rampingnya dan mengambil bunga itu. Jelas, Han Jiyu sangat puas dengan Qin Haodong. Dia mengambil bunga mawar berbingkai emas di depannya, memejamkan mata lembut dan menghirup wangi bunga itu, yang membuatnya merasa sangat mabuk. Ma Yuanchao juga terkejut, tetapi kemudian dia berteriak, "Wah, ini hanya tipuan kecil, ini hanya tipuan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka kamu harus menyelamatkan semua bunga di taman ini." Dia memang berpikir begitu. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat mawar yang layu itu mekar? Dia bukanlah makhluk abadi. Dia pasti telah mengubah mawar yang layu itu dengan menggunakan tipu daya. Setelah mendengarkannya, semua yang lain mengangguk setuju dan fokus pada Qin Haodong. Jangan khawatir, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan sekarang. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan menyapu udara. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.